Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel kami yang membahas tentang seputar dunia otomotif ya, khususnya untuk kendaraan roda 4 untuk mobil-mobil kecil ya. Ini ya, kali ini kita akan membahas tentang apa sih penyebab dan yang perlu diwaspadai ataupun diperhatikan untuk pemilik Kijang Innova yang masih generasi pertama atau sekitar di tahun 2004 sampai 2010 ya. Ini ya. Jadi kembali lagi pada channel Auto 46 Workshop ya. Terima kasih yang sudah nonton dan juga like dan juga subscribe-nya ya. Jadi ini mobil ini kasus pada Innova di tahun 2006. Jadi awal istilahnya orang nyebutnya Innova yang Euro. Tuh. Nih, Euro sebenarnya ini adalah katalitis korkual kanister kok katalitis, maaf. Ya, jadi kita indahkan dulu. Kita kembali ke pokok permasalahannya ya. Jadi Innova ini jadi bagi kami untuk pemilik bengkel ya, itu sudah sering sekali mendapati kasus seperti ini. Jadi pertama pada mobil yang sudah berumur untuk Innova diesel untuk Innova bensin ya. Untuk Innova diesel jarang, malahan untuk ini kasus ini terjadi pada Innova bensin ya. Jadi mobil ini keluhannya itu kadang mau ngasep ya. Kadang mau ngasep dan juga olinya gampang berkurang ya. Berkurang dikit-dikit, akhirnya kita lupa ngecek oli, akhirnya banyak seperti kejadian pada mobil ini ya. Itu olinya udah dibuang belum, kemarin sudah ditap, isinya Innova ini yang tadi 5 liter ini hanya tersisa setengah liter. Makanya keluhannya orangnya kemarin itu suara mesinnya menjadi kasar, dan ternyata setelah dilakukan pengecekan tidak ada kebocoran dan permasalahannya seperti yang sudah kita tebak sebelumnya ya. Itu adalah dari seal klep ya, ataupun seal katup. Itu yang mungkin untuk Innova yang sudah berumur seperti ini mungkin ya wajar lah lakukan penggantian. Cuman untuk jenis mobil Toyota semisal kayak Avanza yang tahun segitu, saya rasa malah belum ya. Tapi yang sering kejadian seperti itu adalah pada mobil Innova bensin ya. Itu sering kali terjadi hal seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan ketika untuk pengguna mobil Innova yang sudah berumur paling enggak di bawah tahun 2010 untuk Innova bensinnya ya. Jadi ketika mau melakukan bepergian sebaiknya harus dilakukan pengecekan dulu jumlah kapasitas oli mesinnya ya, sesuai dengan yang ada di setik atau tidak ya. Kalau dia tidak ada kebocoran ya, tidak ada kebocoran pada bagian seal maupun dari perpak ataupun gasket dan juga karter oli ya, tidak ada kebocoran dari situ, tapi kok olinya itu mau berkurang, sudah dapat dipastikan itu penyebabnya itu sudah hampir dipastikan itu penyebabnya adalah pada bagian ya. Jadi Silk Lab ini sekarang 2025, berarti kurang lebih belasan tahun ya. Berarti nah, untuk menjaga meminimalisir hal seperti itu ya, semungkin sebaiknya kalau kita ada budget lebih, baiknya dilakukan penggantian dulu daripada waktu kita di perjalanan itu nanti kehabisan oli dan akhirnya bongkar mesin seperti ini ya. Jadi itu karena kita sering menemukan kasus seperti itu. Jadi linernya masih bagus nih, kondisi linernya masih bagus semua, tidak ada kekocakan pada bagian piston, berarti kompresi oke semua ya. Kompresi oke dan masalah tetap pada bagian seal klep-nya yang bermasalah. Oke, kita tunjuk headnya. Nah ini dia silinder headnya, ini sudah dilakukan penggantian seal klep-nya ya. Seal klep-nya ada 16, ini sudah dilakukan penggantian semua ya. Jadi ini sealnya sudah diganti semua, besok tinggal melakukan perakitan ataupun pemasangan silinder head
ya, cylinder head, ataupun biasa juga ada yang nyebut deksel ya, tergantung di daerah masing-masing namanya ya. Oke, kita kembali lagi di sini ya. Jadi pada bagian untuk Innova bensin ini ya, ini saya kupas bentar ataupun sedikit ya. Jadi yang sering mengalami masalah lagi tuh ini adalah selang bypass ya. Ini selang bypass ini kalau dia masih asli ya, itu bahannya itu dari fiber ya, dari fiber. Jadi ketika kena panas terus lama-lama dia akan pecah. Nah ini tidak langsung, airnya tidak langsung tumpah, tidak dia, tapi dia airnya akan ngerembes ya, istilahnya merembes. Jadi kadang kita lupa mengecek air radiator ya, akhirnya selang bypassnya ini airnya bocor dari selang bypass ini dan berkurang terus. Dan juga dari selang buntunya ini selang buntunya ini juga gampang bermasalah kalau Innova, dan juga selang ini yang menuju ke throttle body ataupun TB ya. Ini dia ya, itu untuk pemilik Kijang Innova lama ya, generasi 1 ya, yang perlu diwaspadai ya, terutama pada bagian oli dan juga air. Kalau air biasanya rata-rata dari sini nih, dari selang bypass yang bermasalah ya. Itu ini kondisinya. Kalau sebenarnya kalau dari mesin sih masih bagus, mungkin dulunya olinya untuk perawatan dari mobil ini sendiri mungkin perawatannya cukup bagus ya, jadi tidak ada kerak-kerak di sini. Karena biasanya itu mobil sudah tahun segini ya, biasanya dari dalam mesin itu banyak sekali kerak-kerak, teman ini tidak ada, ini kan bersih semua. Padahal ini yang sebelah sini tidak itu belum dibersihkan ya, tapi ini dapat dilihat dari sini bahwasanya di sini bersih semua. Dan juga pada bagian bawah coba kita cek. Nah ini penampakan dari bawah ya, tidak ada kotoran sama sekali ya, tuh bersih dia. Jadi mungkin dulu pemilik kendaraan ini orangnya istilahnya dia rajin terhadap penggantian oli, karena biasanya oli jarang diganti sehingga itu banyak sekali kotoran yang menempel ataupun istilahnya oil slug di area sini, dan di cylinder head tadi bagian atas di penutup dari katup itu ya, itu banyak sekali kotoran-kotoran. Ini alhamdulillah tidak ada kotoran ataupun oil slug ya. Oke ya, itu dulu dari kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.